warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penjualan produk online dan pemrograman JavaScript. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Maria Medana Kristi Sidarta dengan NIM 07 dan rekan kelompok saya Saya Elsa Kristianingsi dengan NIM 04. Saya Aulia Nurabupa dengan NIM 16. Saya Alpamiriwang dengan NIM 28. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke penjelasan mengenai JavaScript yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari apa itu JavaScript. JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Brendan H. B. Netscape. JavaScript ini menjadi salah satu teknologi utama dalam pengembangan web bersama HTML dan CSS. Baik, kita masuk ke karakteristik utama JavaScript. Karakteristik yang pertama yaitu interaktif, di mana JavaScript sendiri digunakan untuk menambahkan interaktivitas ke situs web seperti animasi, validasi formulir, dan event handling. Lalu karakteristik yang kedua yaitu JavaScript dijalankan di browser, di mana berjalan langsung di browser pengguna dan memungkinkan manipulasi halaman web tanpa perlu komunikasi dengan server. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu bahasa yang dinamis, di mana mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek, interaktif, dan fungsional. Lalu karakteristik yang keempat yaitu asynchronous, di mana mendukung pengolahan asynchronous menggunakan callback, promises, dan async atau await sehingga cocok untuk aplikasi modern. Lalu karakteristik yang kelima adalah extensible, di mana mendukung berbagai pustaka dan framework seperti React, Angular, dan Vue.js. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Yang pertama adalah kelebihan dari JavaScript, yaitu mudah dipelajari dan digunakan, juga didukung oleh hampir semua browser modern. Kemudian komunitas dan ekosistemnya yang besar. Adapun kekurangan dari JavaScript adalah potensi masalah keamanannya jika tidak dikelola dengan baik, dan performa dapat bervariasi tergantung pada browsernya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian PBO. PBO atau pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk mempresentasikan data dan fungsi. Objek ini merupakan implementasi dari kelas atau kelas yang merupakan cetak biru atau template yang mendefinisikan properti dan perilaku. Selanjutnya ada pengertian abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail, implementasi, dan hanya menampilkan fitur atau fungsi penting yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam PBO, abstraksi dapat dilakukan menggunakan kelas abstrak dan interface. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah kelas anak atau subkelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Dengan inheritance, kode dapat digunakan kembali dan hubungan hierarki antar kelas dapat dibuat. Selanjutnya ada encapsulation atau enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek memang konsep untuk membatasi akses langsung ke data atau atribut suatu objek dan hanya memperbolehkannya melalui metode tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa objek dikelola dengan cara yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada polymorphisme atau polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek. Adalah kemampuan untuk menggunakan objek Ulang-ulang, nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek adalah kemampuan untuk menggunakan metode yang sama dengan cara yang berbeda, namun dengan implementasi yang berbeda. Pula polimorfisme memungkinkan satu antarmuka untuk digunakan
dalam berbagai tipe tergantung pada objeknya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Di sini ada dua jenis utama polimorfisme. Yang pertama ada metode overloading atau overloading metode, yaitu menyediakan beberapa metode dengan nama yang sama tetapi parameter berbeda dalam satu kelas. Yang kedua ada metode overriding atau overriding method, yaitu menyediakan implementasi baru untuk metode yang sudah ada dalam kelas induk di kelas turunan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berikut adalah contoh program yang kami buat, yaitu sistem penjualan produk online. Program yang kami buat ini merupakan sistem penjualan produk online yang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO, yang sistem ini juga mengelola berbagai jenis produk seperti pakaian dan sepatu dengan atribut umum seperti nama, harga, dan stok. Produk-produk ini dapat ditambahkan ke keranjang belanja yang kemudian dapat dilihat isinya dan diproses untuk di-check out guna menghitung total pembayaran. Konsep seperti abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme diterapkan untuk membuat sistem yang terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya adalah program yang telah kami buat. Baik, selanjutnya di sini adalah contoh dari program yang sudah kami buat. Yang pertama kita buat abstraction-nya, yaitu kelas abstrak untuk kelas produk. Jadi kelas produk ini kita jadikan sebagai orang tuanya yang hanya akan menampilkan atribut dari produk yang di sini ada nama, harga, dan juga stok. Lalu jadi sehingga produk yang diinteraksinya nanti itu menjadi lebih abstrak, jadi tidak hanya fokus pada satu atau dua produk saja. Kemudian di sini kita gunakan konstruktor agar bisa mengatur apa saja atribut dari produk-produk yang akan kita gunakan. Di sini ada nama, harga, dan juga stok. Lalu di sini kita gunakan true error. Jadi semisalnya kita tulis langsung produknya di sini, maka akan langsung mencetak kelas produk adalah abstrak dan tidak bisa dibuat langsung. Selanjutnya di sini adalah getter dan setter untuk properti. Jadi getter sendiri itu untuk mengambil data, sedangkan setter itu untuk mengubah nilai dengan logika yang bisa kita buat sendiri. Getter dan setter yang di sini kita gunakan itu mengakses dan mengubah nilai objek dari dalam kelas itu sendiri. Misalnya di sini dari kelas, dari atribut nama, harga, stok, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada polymorphism. Jadi di program ini tuh kita buat sebagai metode abstrak. Jadi ketika kelas turunannya itu memiliki bentuk yang beda saat dipanggil, misalnya dalam produk ini kita punya kelas pakaian dan juga kelas sepatu. Jadi kita meskipun itu sama, tapi kita bisa membedakannya dengan ukuran yang pastinya pakaian dan sepatu itu memiliki ukuran yang berbeda, cara melihatnya itu berbeda. Kemudian ada inheritance. Jadi kelas untuk produk pakaian yang pertama tadi itu adalah orang tuanya, yaitu si produk tadi. Lalu di sini kita buat kelas turunannya yaitu kelas pakaian dan juga kelas sepatu. Yang nanti kelas pakaian dan kelas sepatu ini akan mewarisi atribut dari kelas produk yang orang tuanya tadi. Lalu kita gunakan extend di sini untuk mengambil atau mewarisi kelas dari si produk. Selanjutnya di sini adalah simulasi atau bagaimana cara kita menggunakan program yang sudah kita buat, mulai dari pengelolaan keranjang belanja hingga checkoutnya. Yang pertama kita buat dulu kelas keranjangnya, lalu kita buat disk produk ini kita buat untuk membuat array yang nantinya bisa untuk menyimpan produk yang sudah kita tambahkan. Lalu kita gunakan program tambah produk ini dan gunakan kata kunci push untuk memasukkan program yang nantinya kita tambahkan ke dalam kelas produk yang nantinya akan dimasukkan ke dalam array disk produk. Lalu ada lihat keranjang. Di sini kita bisa melihat semua item yang sudah kita masukkan nanti dengan
perintah for each item index ini yang nantinya bisa kita lihat apa saja yang sudah kita masukkan atau nilai apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam produknya atau array SIGDIS produk ini. Selanjutnya ada checkout. Program checkout ini bisa dilihat di sini. Di sini program ini atau sintaks ini akan menambahkan atau menjumlahkan atau menghitung seluruh total item, harga item yang sudah kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya kita buat keranjang belanjanya, kita buat deklarasi baru, lalu kita tambahkan new di sini keranjang kita ambil dari kelas keranjang, lalu kita masukkan input seperti ini untuk menampilkan atau agar pengguna itu bisa melihat apa saja produk yang sudah dia masukkan. Selanjutnya di sini kita gunakan input ini untuk melihat keranjang belanja dan melakukan check out. Jadi dengan input ini maka nantinya yang akan muncul itu langsung dari perintah yang dari sininya. Dengan program tadi dan apabila kita run maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang perintah yang pertama itu tadi diambil dari yang ini, yang dua ini, lalu yang menampilkan keranjang yang satu dan dua ini dengan perintah yang ini. Lalu proses tersebut akan dijumlahkan dengan proses checkout yang ini, lalu ditampilkan dengan program yang ini. Mungkin itu saja penjelasan dari program kami. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari penyampaian yang sudah kami jelaskan yaitu pemanfaatan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO seperti inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism merupakan pembuatan sistem penjualan produk online yang terstruktur, aman, fleksibel, dan mudah dipelihara. Inheritance mempermudah pengelolaan produk, encapsulation melindungi data, abstraction menyederhanakan antarmuka, dan polymorphism memungkinkan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis pembayaran. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian kami sekiranya ada yang kurang ataupun salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.